Pemirsa, di masa pandemi virus corona ini, ibu-ibu hamil ini merupakan salah satu golongan yang begitu rentan, begitu beresiko tinggi terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Sehingga kemudian pihak pemerintah Semarang juga melakukan sosialisasi kepada para warganya agar pasangan usia subur ini menunda kehamilan. Juga kami sarankan untuk kampanye menunda kehamilan di tengah pandemi COVID-19 terus disosialisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang. Bagi remaja putri, dengan menggunakan mobil keliling dan pengeras suara, petugas mensosialisasikan di tempat keramaian seperti Pasar Bandar Jo Ungaran dan alun-alun lama Kota Ungaran. Petugas mengimbau kepada masyarakat, terutama pasangan usia subur, untuk menunda atau mencegah kehamilan di masa pandemi COVID-19 dengan pertimbangan mengenai kesehatan ibu hamil dan kondisi fasilitas kesehatan selama pandemi. Sosialisasi menunda kehamilan bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan melakukan perlindungan terhadap ibu hamil yang sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Dinas P3 AKB Kabupaten Semarang juga terus berupaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kontrasepsi dengan memberikan alat kontrasepsi secara gratis guna mencegah kehamilan di masa pandemi. Tinggal di rumah, kalau harus sosialisasi, mengedukasi, mengkomunikasikan, menginformasikan kepada masyarakat bagaimana di era pandemi ini kita harus terus menjaga kesehatan kita, termasuk kepada ibu-ibu yang hamil, yang sedang merencanakan mempunyai anak gitu. Tapi kalau boleh disarankan, kalau boleh loh ya, ini ditunda dulu karena secara kualitas ibu-ibu hamil ini memungkinkan untuk terjadi secara imun mungkin ada penurunan. ada 3 hal yang harus. Selama masa pandemi COVID-19, kehamilan pasangan usia subur di Kabupaten Semarang tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan masih dianggap normal. Selain sosialisasi menunda kehamilan, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya pernikahan dini, di mana saat ini kasusnya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Sebelum nanti pemirsa, kita akan mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengenai sosialisasi ini ataupun himbauan kepada warga masyarakatnya untuk menunda kehamilan terlebih dahulu di masa pandemi virus corona. Ini kita akan bahas bersama narasumber yang sudah bersama saya, Profesor Faisal Yunus. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Prof, tadi kita sudah lihat beberapa daerah, salah satunya adalah Semarang. Ini kemudian gencar mengkampanyekan bahwa tunda kehamilan terlebih dahulu di masa pandemi corona. Sebenarnya resikonya apa bagi ibu hamil? Ya, jadi gini, di masa ini, Prof. Ibu hamil itu dibandingkan orang normal kan daya tahannya pasti lebih agak turun karena mungkin makanannya, mungkin juga ada stres kehamilan, dan biasanya orang-orang Indonesia kan banyak kan dia hamil kan HB-nya juga rendah. Nah, salah satu HB itu kan alat untuk memasukkan oksigen ke dalam badan. Jadi apalagi dengan dia hamil kan ada dua insan, ibu dan anak. Nah, mungkin juga makanan. Dan lagi orang ibu hamil kan pada awal-awal kan suka muntah-muntah, ngidam sebagainya, makanan nggak masuk, kan? Apalagi nanti dia stres, apalagi dengan ada COVID. Nah, stres salah satu juga menurunkan daya tahan. Maka kita takut kalau dia hamil, dia punya risiko lebih tinggi untuk terjadi terkena infeksi, dan juga untuk bayinya kan kita kenal COVID-19 ini kan virus. Betul. Dan infeksi virus nggak usah COVID-19, kita juga ada infeksi virus tertentu itu kalau terkena pada ibu hamil itu bisa memberikan masalah buat bayinya. Seperti apa masalahnya, Prof? Yang saya sih kita belajar kan saya bukan ke dokter kebidanan, ada yang bayinya cacat, ada bayinya berat badan lahir rendah, ada bayinya terus ada bagian-bagian tubuhnya yang tidak sempurna pembentukannya, misalnya jantungnya ada katup yang bocor, atau kadang-kadang ada juga bisa sampai menimbulkan kematian. Ya, ada virus-virus tertentu yang berbahaya, tapi kita kan belum punya pengalaman COVID ya, sampai bisa menyebabkan kematian bayi di dalam kandungan. Baik, artinya kalau ibu hamil tersebut adalah penderita virus corona ataupun terinfeksi virus corona, begitu Prof, artinya betul-betul membawa efek bagi bayi yang dikandungnya kemungkinan besar ya, karena virus kan dia bisa bayi kan dapat makanan dari darah ibunya. Begitu virus masuk ke dalam badan, masuk ke dalam pembuluh darah kan dia bisa kemana-mana. Dan itu juga bisa berdampak buat bayinya. Banyak sekali. Nah, itu walaupun kita belum punya pengalaman, tapi pengalaman kita dengan infeksi virus selama ini kan banyak yang berat-berat itu nggak baik buat ibunya. Antara lain kan infeksi virus karena cacar, karena polio itu bayinya juga nggak memberikan dampak bermacam-macam.
Prof, sejauh ini adakah pasien yang terinfeksi virus corona ini merupakan ibu hamil? Ada, Bagaimana ada. perawatannya, Kita Prof? ada. Ya, perawatan ini sih sebenarnya sama ya, karena kan bayinya belum ada. Tapi kan tentu kita memberikan yang ekstra buat ibunya supaya pertama tadi jangan tambah stres, jangan tambah berat, dan lagi kan dia memikirkan bagaimana, pasti ibu-ibu akan memikirkan bagaimana nanti anaknya ya. Tapi kita ada pasien dengan infeksi virus corona yang hamil kan. Virus corona ini nggak mengenal siapa saja, siapapun bisa terkena infeksi, ya termasuk juga ibu hamil. Ya. Baik, nah ini kita juga sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, yaitu Bapak Yulianto Prabowo. Selamat malam. Selamat Bapak malam Yulianto. Mbak Putri Villa. Baik. Pak Yulianto, mungkin bisa diinformasikan juga kepada kita hingga saat ini di masa pandemi virus corona ini, sebenarnya ada berapa angka ataupun jumlah ibu hamil di sana, di Jawa Tengah? Iya, jadi kalau kita ibu hamil itu kita perkirakan pada tahun ini itu sekitar 598.000. Ya, perkiraan ini berdasarkan berdasarkan jumlah ibu hamil pada tahun sebelumnya. Dari itu, Pak. Baik, kemudian kita juga sudah melihat begitu tadi himbauan yang diberikan kepada masyarakat bahwa menunda kehamilan. Ini di masa pandemi sebenarnya ada peningkatan jumlah ibu hamil nggak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, Pak? Iya, kalau jumlah ibu hamil karena kita ini baru berjalan sampai bulan Mei ya, dan ini menginjak Juni, maka kita belum bisa menghitung apakah tahun ini jumlah ibu hamilnya lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Namun demikian, sampai bulan Mei ini jumlah kematian ibu kalau dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2019, ini terjadi peningkatan kasus kematian ibu. Ya, ini mungkin disebabkan juga jumlah ibu hamil karena menurut data kami jumlah ibu hamil dari pemudik ini cukup banyak. Ya, contohnya di Kabupaten Brebes, ya, ini pemudiknya terbanyak ini di Jawa Tengah. Dan di sana kita bisa menemukan jumlah kematian ibunya itu meningkat bila dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2019. Pak Yulianto, protokol kesehatan seperti apa kemudian yang diterapkan kepada para ibu hamil ini di sana, terutama para ibu hamil yang mudik tadi yang sudah sempat diceritakan? Adakah kemudian instruksi untuk langsung melakukan pemeriksaan atau seperti apa? Iya, memang ini sekarang kita menjadi agak kurang nyaman ya bagi ibu hamil karena banyak keterbatasan akses ya. Untuk itu kita memang mengatur untuk ibu hamil trimester 1 ini wajib ya harus diperiksa ANC antenatal care-nya, lalu juga di trimester ketiga dan 4 ini juga kita harus periksa ANC-nya. Namun demikian di trimester kedua dan itu diharapkan melalui telemedicine ya. Jadi kami juga sudah menyiapkan puskesmas kami untuk tetap melayani pelayanan ANC ibu hamil dan juga pelayanan persalinan untuk persalinan tanpa penyulit. Nah, kita sudah menentukan setiap kabupaten kota ini harus ditetapkan puskesmas mana, ya puskesmas Ponet tentunya, yang harus kita siapkan dan itu harus melayani persalinan tanpa penyulit. Seperti itu. Baik, Pak, kemudian adakah di sana dari data pasien yang terinfeksi virus corona ini juga merupakan ibu hamil sehingga mungkin membutuhkan perawatan yang lebih ekstra begitu dibandingkan pasien lainnya? Iya, kita menemukan contohnya di Kabupaten Banyumas ya. Ini ada 2 kematian ibu, statusnya itu PDP. Memang belum konfirm. Ya, artinya kita tidak ada bukti hasil pemeriksaan PCR-nya itu positif, tetapi dia meninggal masih dalam status PDP.
Tadi Pak Arianto sudah menjelaskan bahwa memang ini ada treatment khusus kepada para ibu hamil terutama di masa pandemi ini terkait juga dengan ketersediaan dari fasilitas kesehatan begitu Pak. Nah untuk pengawasannya Pak, bahwa memang puskesmas-puskesmas tersebut tadi sesuai instruksi ataupun menjalankan instruksi menyediakan berbagai hal yang diperlukan untuk masa pemeriksaan ibu hamil ataupun membantu persalinan seperti apa Pak? Iya, memang kita pakai protokol-protokol tersendiri ya. Contohnya misalkan harus menggunakan APD tentu. Jadi pelayan, entah itu bidan, entah itu dokter, ya, entah itu tenaga medis yang lain, itu harus memakai APD, alat pelindung diri yang standar, ya, paling tidak minimal level 2 ya. Nah, selain itu juga ditambah dengan bilik persalinan. Ya, memakai semacam chamber gitu untuk pelayanan persalinan, dan itu merupakan protokol-protokol baru untuk pelayanan kesehatan, utamanya untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin. Dan itu sudah kita instruksikan bahwa setiap fasilitas kesehatan, baik itu di primer, di puskesmas maupun di rumah sakit, harus mengikuti protokol semacam itu. Baik Pak, terakhir ini bagaimana upayanya untuk terus mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat Pak? Iya, jadi kami menghimbau, memang kalau beberapa hari terakhir ini ada viral seorang petugas puskesmas yang menghimbau supaya jangan hamil dulu, ya memang itu logis ya, karena memang saat ini akses untuk pelayanan itu walaupun sebenarnya tidak sulit, tetapi agak kurang nyaman ya bagi ibu hamil, agak kurang nyaman. Jadi untuk itu kami menghimbau memang juga masyarakat, ibu-ibu dalam masa pandemi ini memang diharapkan menunda dulu ya kehamilannya dengan memakai alat kontrasepsi yang ada, dan puskesmas kami juga menyediakan itu, dan harapan kita ibu-ibu alat kontrasepsinya sebisa mungkin dengan alat kontrasepsi jangka panjang ya, entah itu IUD, entah itu implan maupun yang lain, atau MOP atau MOW. Harapan kita itu, sehingga tidak direpotkan dengan masa pandemi ini, karena juga pelayanan kita terbatas, selain itu juga agak kurang nyaman. Harapan kita seperti itu. Baik, Pak Yulianto Prabowo, terima kasih sudah memberikan keterangan dan juga informasi selaku Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Malam. Baik, Prof. Tadi kalau kita sudah dengarkan himbauan untuk ibu hamil begitu kan, ataupun untuk para pasangan yang dalam usia subur untuk menunda kehamilan. Nah ini saya yakin juga pasti ada di antara para tenaga kesehatan, dokter, tenaga medis dan sebagainya. Ini juga yang melakukan tugasnya merawat pasien tapi dalam kondisi hamil. Seperti apa dok? Betul sekali ya. Di bagian kita juga ada yang hamil, kemudian ya kita bagi tugas. Jadi mereka yang hamil tidak boleh langsung melihat pasien-pasien COVID. Jadi kan kita juga menangani tidak hanya pasien COVID, juga pasien-pasien paru yang lain, ada pasien asma, ada pasien PPOK, ada juga pasien tuberkulosis ya, atau pasien infeksi yang lain yang bukan COVID. Nah jadi yang hamil kita nggak kasih tugas. Jadi mereka tidak boleh melihat langsung baik di ruangan maupun yang di IGD. Jadi mereka dibebas tugaskan untuk pasien-pasien COVID. Karena kan kita terus terang nggak tahu apa yang akan terjadi, maka mereka kan punya risiko. Tapi kan nggak mungkin juga mereka nggak kerja begitu kan. Kan kita tahu selama masa kehamilan kan orang masih bisa bekerja, walau nanti baru 1,5 bulan atau 1 bulan sebelum melahirkan baru dia cuti kan. Nah jadi kita malah baru hamil baru saja begitu Februari diumumkan awal dia baru saja hamil baru berapa minggu. Nah jadi kita tetap bekerja biasa tapi dengan seperti tadi tidak melihat pasien-pasien COVID. Baik, jadi dokter-dokter semua tenaga medis tetap bisa bekerja secara produktif dan aman. Itu dia. Betul. Masalah produktif dan aman ini juga menjadi dua hal yang ditekankan dalam pelaksanaan tatanan hidup normal yang baru, sehingga beberapa daerah pun bersiap-siap termasuk juga Jawa Barat. Nah nanti kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan daerah-daerah ini dalam menyiapkan tatanan hidup normal yang baru, dan betulkah upaya-upaya yang akan dilakukan termasuk juga mempraktekkan protokol kesehatan bisa membantu memutus laju penyebaran dari virus corona. Kami segera kembali.